Ada kaitan antara budaya halal bihalal dengan topi adat Jawa yang bernama blangkon. Halal bihalal adalah komunikasi budaya beragama yang berisi pesan saling maaf-memaafkan atas dosa dan salah dalam interaksi sosial, sehingga tercipta guyub harmoni dan dilakukan dengan berkumpul rame-rame di satu lokasi dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan blangkon adalah penutup kepala atau topi yang bentuknya punya makna filosofis agar manusia tidak mengumbar hawa nafsu yang membuat dosa atau salah. Blangkon pada mulanya dikenal sebagai iket atau ikat atau udeng yang diikat di kepala sebagaimana sorban setelah ujung-ujung di belakangnya dipertautkan. Tampaknya beberapa daerah di Nusantara memiliki tutup kepala ini dengan nama, bentuk, dan motif yang berbeda. Namun semua iket atau udeng ini bermakna mengikat hawa nafsu agar tidak berperilaku yang buruk. Kemudian pengaruh budaya Islam di Nusantara sekitar abad 15 memunculkan jenis baru, yakni blangkon. Agar tidak bongkar pasang, agar tidak selalu mengikat kain atau sorban setiap ingin menggunakan, agar praktis, cepat, dan menghemat waktu, maka dibuatlah seperti bentuk blangkon sekarang yang siap pakai. Siap pakai dalam bahasa Jawa disebut blangko atau blanko, merupakan serapan dari bahasa Belanda blanco yang berarti siap pakai. Blangkon bermakna sebagai kata benda dari kata siap pakai ini, ditambah akhiran an menjadi kata kerja blangkonan, yakni memakai blangkon, seperti kata tahlil, yakni ucapan la ilaha illallah menjadi tahlilan atau membaca tahlil, surat yasin menjadi yasinan atau membaca surat yasin, dan sholawat menjadi sholawatan atau membaca sholawat, atau juga celono atau celana menjadi celonoan, yakni memakai celana, dan sarung menjadi sarungan, yakni memakai sarung. Blangkon merupakan gaya busana takwa Kesultanan Islam Mataram yang dikenalkan oleh salah satu wali songo, Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Raja Mataram. Pada masa awal, bentuk blangkon menyimbolkan syariat Islam. Ujung-ujung kain atau sorban yang diikat menyimbolkan makna syahadatain, yakni ikatan akidah Islam yang akan menyelamatkan manusia dengan iman. Pada bagian yang dipelipit atau diwiru bersilang di atas dahi terdapat 17 lapis lipatan, yakni jumlah 17 rakaat sholat fardu. Mondolan, yaitu bagian di belakang blangkon, pada mulanya adalah pengikat rambut pria Jawa yang dipelihara panjang. Rambut panjang meniru kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rambut disembunyikan untuk tidak dipamerkan. Mondolan yang terletak di belakang juga bermakna bahwa yang jelek-jelek jangan ditampakkan atau jangan dilakukan. Kita juga harus menahan diri dari bicara yang jelek dan bicara yang meski benar namun bisa menyakiti hati orang lain jika tidak disampaikan pada waktu, tempat, suasana, dan pilihan kata yang tepat. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, berkata baik atau diamlah. Jadi mondolan bukan berarti mendolmburi, yakni tidak berterus terang, tapi ngerasani atau membicarakan ketidakpuasan di belakang orang. Berkata-kata juga harus bermanfaat dan mengandung pahala.
Kanjeng Nabi bersabda, manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Orang Jawa memegang teguh ajaran tersebut lewat sikap falsafah yang tertulis di serat Wedatama atau Pupuh Sinom karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV yang berbunyi amangun karyenak tiasing sasama, yang berarti membangun karya atau berbuat kebaikan untuk menyenangkan hati sesama dengan ucapan dan perbuatan. Mondolan juga disebut minzalah atau payung yang bermakna payung pengayoman, sebab pemakai blangkon dituntut untuk menjadi pengayom bagi sesama. Disebut pengayom karena pada awalnya blangkon banyak digunakan para pemimpin atau bangsawan sebelum dipakai juga oleh masyarakat umum. Blangkon, topi khas orang Jawa dan multifungsi. Dulu biasa dipakai untuk berbagai aktivitas sosial, bekerja di kantor, ke sawah, belanja, berkesenian, bahkan sholat pun biasa pakai blangkon. Semakin sering memakai blangkon, sama juga dengan mengkomunikasikan blangkon sebagai artefak budaya. Communication is culture, culture is communication. Budaya tanpa komunikasi akan mati atau hilang atau bergeser fungsi. Yang terjadi sekarang adalah pergeseran fungsi. Blangkon menyempit hanya digunakan atau dikomunikasikan untuk pernikahan atau hajatan. Itu pun terbatas pada acara pernikahan yang berkonsep Jawa. Blangkon juga terbatas di acara kesenian dan budaya seperti dipakai oleh dalang dan wiyoga wayang kulit, ketoprak atau ludruk. Atau blangkon hanya untuk acara adat Keraton Jogja, Solo, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Orang sekarang merasa lebih pas memakai topi yang sebenarnya bukan artefak budaya asli kita. Apakah tidak boleh? Ya, boleh saja, tapi mestinya adopsi budaya yang baru tidak menggeser budaya lokal yang juga baik. Dalam Islam ada kaidah fikih yang berbunyi al-muhafazatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, yakni menjaga budaya lama yang baik dan menerima budaya baru yang lebih baik. Apakah topi lebih baik dari blangkon? Tidak. Bisa saja karena topi sering dipakai atau dikomunikasikan dalam era interaksi budaya global ini, sehingga mampu membangun persepsi bahwa topi adalah penutup kepala yang paling pas. Dibutuhkan juga kreativitas update model blangkon untuk menyesuaikan pasar sekarang, meski tetap menjaga filosofis blangkon. Sekarang ini, blangkon sebenarnya masih cocok digunakan dalam berbagai aktivitas. Dosen bisa memakai blangkon untuk mengajar di kampus dan mengajar online, atau dipakai orang untuk bekerja di kantor pemerintah dan swasta. Blangkon juga cocok untuk sholat. Sama seperti peci atau kopiah, blangkon bisa berpadu serasi dengan sarung, baju koko, dan jubah Arab atau gamis. Berarti blangkon masih bisa multifungsi. Materi ini juga sudah saya tulis di buku saya Komunikasi Perspektif Indonesia. E-book bisa download gratis di ResearchGate saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.